3, 2, 1. Fatia Meta. Siap ya kak. Fatia Meta, taruni muda tingkat 1 di PT DSD. Siap ya kak. Sebelum saya bertanya-tanya tentang Fatia, kenapa Fatia memilih PT DSD? Izin kak sebelum menjawab, izin memperkenalkan diri. Hai kalian, udah pada subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya di channel Adipati Channel. Mantap. Nama Taruni Muda Fatia Meta, Notar 2002114, jurusan D3 Manajemen Transportasi Jalan, asal sekolah SMA Negeri 5 Metro, Pola Pola Pembibitan. Pembibitan Metro. Oh, Metro. Iya. Widya. Fatia kenapa memilih PT DSD? Karena dari beberapa, kan aku lulusan tahun 2017 nih kak. 2017. Jadi Tarik hitung dulu aku. 17, 18, 19, 20. 4 tahun. chef iya kak. Dari 4 tahun kamu ngapain? Chef kuliah kak. Kuliah di Chef di Universitas Teknokrat kak. Teknokrat. Jadi universitas kalau nggak salah itu komputer ya? Chef iya Oh, iya. kak. Yang maksudnya yang terkenalnya komputer dia ya. Chef iya kak. Terus lanjut. Kuliah di Teknokrat dan di awal tahun udah mulai daftar kak. Daftar ke IPDN. Oh, kamu daftar di PDN dulu sebelumnya? Chef iya kak. Karena belum rezeki jadi belum keterima. Tahun kedua saya mulai daftar lagi ke Kemenhub. Kemenhub. Oh, Kemenhub, kan Kemenhub. Oh, Kemenhub ya, tahun. Bagian lapas itu belum rezeki saya lagi, jadi belum keterima. Dan ketiga saya daftar ke CPNS tahun kemarin. CPNS, tapi kamu daftar di SMA berarti? Chef iya kak. Oh, ada ya formasinya? Chef ada Oh, kak. iya. Belum rezeki juga kak, jadi tidak terima. Jadi keempat ini alhamdulillah keterima di PT DSTD. Termasuk istilahnya perjalanan kamu untuk menjadi seorang ASN itu termasuk berliku-liku juga ya. Chef iya kak. Terus perasaan kamu pertama kali kamu tes 1, 2, 3 nggak gagal itu menjadi membuat kamu patah semangat nggak? Chef tidak kak, malah menjadi motivasi saya untuk terus mendaftar. Karena kan didorong juga dengan ayah, terus dengan almarhum ibu dan kakak-kakak. Jadi Ibu udah nggak ada ya? chef iya. Terus ayah itu bekerja sebagai apa? Chef PNS kak, tapi sudah pensiun. Oh, udah pensiun. Dulunya PNS di dinas mana? Di itu kak, di Lampung Timur. Oh, di Lampung Timur. Siap, Oh, iya. jadi tapi ayah tahu PT DSD. Chef yang tahu KKN nomor 4 kak. Oh, kakek nomor 4. Siap, iya. Kakek nomor 4 itu kerja. Chef iya kak. Kerja di Chef di provinsi kak. ASN juga. Chef ASN juga. Oh. Jadi saya mau tanya lagi, dari mana sebenarnya kamu tuh kenal PT DSD itu dari mana? Chef pertama tahu itu dari Instagram atau ada kakak yang saya kenal. Kakak tingkat. Kakak tingkat yang saya kenal. dari sekolah. Chef iya kak. Itu saya melihat foto-fotonya kak. Terus baru dari situ baru tahu kalau ada PTD STD. Terus mulai mencari dari Instagramnya, dari websitenya, ketemu dan ada kakak juga memberitahu sedikit-sedikit materi tentang STD. Nah, terus kan perjalanan kamu tuh yang berliku-liku itu. Nah, yang paling memotivasi kamu dan membuat kamu berjuang untuk mempertahankan kamu untuk masih ASN itu siapa sih? Sampai kamu bisa jadi seorang taruna di PT DSD. Yang memotivasi kamu? Yang lebih memotivasi ayah dan almarhum ibu. Jadi mereka emang melihat, mereka sebenarnya tidak mematokkan kalau saya harus ASN tidak, tapi mereka lebih memikirkan ke masa tua. Jadi kata mereka kalau masuk ASN kan masa tuanya lebih tertanggung. Terus kalau kayak sudah menikah juga tetap ada yang menanggung anak. Jadi mereka lebih memfokuskan saya untuk masuk ke ASN. Jadi ayah kamu yang paling sweet. Ibu, maaf menanya ya. Ibu ini sudah meninggal sudah lama? Chef udah 4 tahun ini. 4 tahun. Tapi berarti kamu lulus SMA ya? Chef iya kak. Pas lulus SMA ibu udah. Ibu itu sakit? Chef sakit kak. Oh, sakit. Oke. Nah, oke, Fatia, kita nggak usah bahas yang sedih-sedih lah ya. Semoga ibunya Fatia ada di surga sana, bisa ngelihat Fatia yang sekarang menjadi orang yang sukses. Amin. Oke. Fatia, boleh nggak kamu cerita sedikit sih perjalanan kamu
untuk masuk di PTDS? Perjalanan Dari awal dari kamu nyiapin berkas, dari kamu SKD sampai kamu selesai, sampai kamu suka tes. Pertama nyiapin berkas, scan KTP. Scan, Itu kamu yang scan siapa? Chef sendiri Kak. Sendiri. Bisa kamu ya? Oh ya, kamu kan basicnya dari stenograf sekolah komputer. Masa scanner doang yang nggak bisa ya kan sih? Ya, terus lanjut. Scan sendiri, terus di akhir kan itu juga daftar sudah 3 hari sebelum penutupan. 3 hari Sebelum penutupan. itu sebenarnya kamu niat nggak daftar gitu loh. Sebenarnya niat Kak, tapi belum tahu ada pembukaan. Jadi tahu pembukaan itu setelah 3 hari sebelum penutupan. Jadi tahu itu di hari Jumat. Penutupannya hari Minggu. Hari Senin. Hari Senin. Terus hari sebelumnya. Jadi hari Senin itu dari pagi udah ke bank buat bayaran administrasinya. Terus ke kelurahan buat minta surat sebelum menikah, belum menikah. Dan scan itu udah jadi daftar itu sudah jam 10 malam selesai daftar. 10 malam H-3. Tidak, itu pas penutupan jam 12 malam dan selesai saya daftar itu jam 10 malam. Berarti sibuk banget loh ya. Maksudnya gelagapan gitu ya. Siap, iya. Jadi nggak ada yang salah waktu ngentri. Kan begitu, kalau salah dalam penginputan administrasi, artinya dia gugur. Siap, alhamdulillah nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Terus lanjut ya. Kayaknya pengalaman lo kayaknya menarik juga bagi adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang mau daftar di PTD, STD atau sekolah kedinasan yang lain, jadi lihatlah pengumuman ataupun pembukaan pendaftaran jauh-jauh hari. Jangan kerjanya cuma main doang, lihat IG menggunakan handphone itu cuma untuk main game. Jadi buat kalian belajar ya. Oke. Terus pengalaman kamu selama seleksi? Dari SKD belajar memakai buku-buku grammar dari salah-salah. Kamu nggak kursus itu nggak? Saya tidak Pak. Jadi kamu yakin aja dengan kamu individu kamu? Iya Kak. Dan mengingat-ingat soal-soal yang 3 tahun yang saya gagal. Tapi kamu selama 3 tahun gagal itu kamu tetap cuma baca buku aja? Pernah les Kak di salah satu instansi. Itu pernah les dan soalnya pun hampir sama. Jadi mengingat soal-soal yang sudah. Jadi ya percaya diri aja Kak buat tes SKD. Tapi yakin lah ya kamu ya? Iya Kak. Terus lanjut tes, abis SKD apa sih? Tes kesehatan. Oke, tes kesehatan lagi. Tes kesehatan itu seminggu sebelum tes kesehatan itu check up. Check up, alhamdulillah nggak ada yang fatal, nggak ada yang bermasalah. Hanya di berat badan. Oh ya, berat badan. Kelihatan kan? Berarti subur. Terus dari kesehatan alhamdulillah lancar. Oh ya, sebentar. Buat kalian yang tes kesehatan banyak yang nanya, "Kak, kalau gigi saya nggak rapi gimana?" Nggak usah mikirin gigi yang rapi. Pikirin aja kalian sehat, memang kalau selama mengikuti pendidikan kalian itu tidak bermasalah, bener ya? Jadi pokoknya kalian nggak ada yang mengganggu kegiatan pendidikan kalian. Ada yang ngomong, "Kak, kalau minus itu toleransinya 2. Jadi kalau lebih dari 2, ya harapkan ada sekarang rumah sakit yang untuk mengurusin masalah mata, yang untuk mengurangi minus. Jadi silakan adik-adik mempersiapkan diri jadi jauh-jauh hari. Kalau kalian ada kekurangan, lebih baik kalian periksa ke dokter yang spesialis yang menanganinya. Oke, lanjut, Fatia. Habis kesehatan ke jasmani. Dari jasmani itu udah mulai berlatih dari sebulan sebelumnya, berlari, terus push up, sit up. Kuat kamu saat itu? Alhamdulillah kuat Kak. Lari pertama kali kamu lari itu dapat berapa? Saya pertama kali lari itu lari kamu di mana? Muterin stadion 24. Oh, stadion. Terus pertama kali lari itu hanya dapat 2 putaran Kak. 2 putaran. Siapa? Hari berikutnya bertambah. Hari berikutnya bertambah. Siapa? Sampai sekarang cukup lah 5-6 cukup lah ya. Bisa lah stadion. Siapa? Setelah kamu tes kesamaptaan terus tes psikotes dan wawancara. Nah, psikotes ada nggak sih yang harus dipersiapkan? Kan kalau kita samaptaan udah positif kan, kita harus latihan lari, push up, sit up, ya kan? Nah, kalau kamu sebagai seorang Fatia itu untuk tes wawancara sama tes psikotes itu apa sih yang harus dipersiapkan? Dari gambarnya kan ada kayak gambar dari buku-buku Gramedia itu kan banyak lah tutorial di YouTube. Aku juga sih buat sebenarnya cara
psikotes. Siap. Nanti nonton aja. Terus lanjut. Dari wawancara juga ambil dari yang ininya umum, biasanya kan kenapa, terus motivasi, visi misinya kenapa daftar gitu sih Kak. Terus wawancaranya, kamu tahu nggak apa yang bakal ditanyakan dulu? Ada nggak kisi-kisi pengalaman kamu waktu wawancara, apa yang ditanyakan kamu? Waktu wawancara itu yang ditanya kenapa memilih PTD STD, ke visi misinya apa, motivasinya bagaimana. Terus udah sih Kak, itu aja yang ditanya. Jadi dari berbagi dong pengalaman kamu. Nah begitu kamu ditanya itu, apa yang harus kamu jawab? dari motivasi, ngelihat dari semangat orang tua yang support biar aku tuh bisa masuk ke ASN. Jadi mereka ya selalu mendorong buat aku tuh masuknya ke kedinasan. Jadi kan karena yang universitas juga kan belum tentu kedepannya bakal ada pembukaan ASN. Jadi mereka mensupport biar tiap tahun itu mendaftar dan semoga tercapai dan masuk. Alhamdulillah tahun ini masuk. Alhamdulillah ya. Jadi usia kamu diterima untuk masuk PTD usianya sekarang Siap 21 tahun. Begitu lulus nanti langsung nikah karena umurnya sudah langsung umur matang untuk menikah. Oke. Oh, tadi ngambil D3 kan ya? Siap, Oke, iya. D3. Terus Fatia, Ya, Pak. ke pas pengumuman kesamatan, gimana cerita kesamatan kamu? Nunggu pengumuman kesamatan kamu? Ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar. Jadi setiap malam, setiap pagi jam 2, jam 3, jam 4 itu ngecekin ada atau enggak. Terus Sebenarnya itu disuruh kalian tuh disuruh ngecek itu kan karena kalian bangun pasti. siap iya. Disuruh surat malam. Oke, terus dengan kamu nunggu gak jelas sampai menunggu hal yang tak pasti itu gimana? Akhirnya nggak aku cek lagi. Terus udah kan ada grup pendaftaran tuh Kak di Telegram. Jadi mulai tahu udah keluar nama-nama itu dari grup itu. Tapi pertama yang kali tahu lulus adalah kamu sendiri tahu. Siap iya. Terus begitu kamu lulus, kamu kasih tahu orang tua kamu gimana? Terutama ayah kamu. Bangga Kak, seneng dari mukanya, terus sedih. Oh jadi kamu melihat pengumuman itu memang di rumah? Siap iya. Oh bukan di kampus kamu kuliah ya? Sedang di rumah. Terus gimana mereka gimana muka dia ekspresinya? Senang, terus terharu. Ya senang lah Kak, gimana? Iya. Anaknya diterima. Ya. Perasaan kamu sendiri gimana? Ngelihat kamu ada di nama, kamu kan ada di urutannya tuh. Urutannya. Nah begitu kamu pasti nyekrol nyari nama sama nomor pendaftarannya kan. Nah begitu kamu ada nama kamu, perasaan kamu yang paling, ekspresi kamu yang paling wah? Senang, bahagia, terus nggak sia-sia motivasi yang dikasih, dan selama 4 tahun itu nggak, ya akhirnya dapat juga apa yang diinginkan. Nah sebelum saya mau tanya kamu masuk di PTD STD atau kamu mempersiapkan segala sesuatunya waktu kamu diantar, nah aku boleh nggak sih nanya, kamu tuh sebenarnya dulunya kok bisa masuk ke teknokrat atau komputer? Emang dulu kamu sekolahnya hobi ya komputer? Hobi Kak, dari SMA hobi komputer, jadi mulai ngebantu guru buat Excel atau buat Word. Terus di rumah juga sering, kan ibu juga waktu itu masih ngebuat Excel, pemrograman Excel, jadi ngebantu di orang-orang rumah juga. Jadi seorang Fatia ini SMA-nya seperti apa sih? Maksudnya Kak? Waktu Fatia SMA itu seperti apa sih seorang Fatia ini? Maksudnya apa sih kesibukan selama SMA? Kalau kesibukan sih nggak terlalu banyak sih Kak, jadi nggak ada ekskul mengikuti apa aja, pokok mengikuti kawan. Saya tidak. Terus ekskul? Kalau buat ekskul aku mengikuti paduan suara, karena pikirku yang paling santai dari yang lain. Nggak taunya nggak santai? Taunya ya alhamdulillah santai sih Kak, dari yang lain. Dari paduan suara, terus ngebantu guru-guru untuk komputer juga. Gitu aja sih Kak di sekolah. Kak, nggak pintar cari duit berarti. Biasanya kan anak SMA tuh, ya teman-teman yang mau ini bayar gua. Enggak lah ya, enggak. Oke. Fatia, begitu kamu diterima, kan siapa yang mengantar kamu untuk masuk PTD?
Chef, kakak yang pertama dan kedua, dan ayah. Oh, bertiga. Bertiga. Jadi kamu ini anak nomor berapa? Chef yang kelima, Kak. 5. Jadi kakak kamu 4. Kakakku 4, aku anak Kelima. kelima. Yang 4 ini cowok semua Chef atau cowok semua. cowok semua. Jadi kamu pantesan kamu paling disayang. Iya. Pantesan kamu paling subur kan. Oke. Begitu kamu masuk PTDS TTD, begitu kamu ngelihat kampus PTDS atau ngelihat gerbang PTDS TTD, kamu tesnya di mana dulu? Chef di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Berarti kan kamu nggak ngeliat PTDS TTD, cuma ngeliat dari foto-foto aja. Nah, begitu kamu ngeliat gerbangnya, Senang, Kak. Nggak nyangka bisa masuk ke sini. nggak kamu cium-cium tuh gerbangnya? Chef, Atau patung yang bawa pedang itu nggak kamu cium juga? tidak. Tapi kamu gimana pengalaman pertama kamu ada di kampus PTDS ini? Nggak nyangka, Kak. Kamu di masuk pertama dulu disambut ya, sambut sama drum band kan biasanya? Chef, iya. Nah, terus gimana perasaan kamu? Ya, Chef. Masih kepikiran nggak? Iya tah saya di sini gitu. Chef, iya, Kak. Gimana? Nggak nyangka bisa masuk ke PTDI, terus bisa keterima dengan rintangan 3 tahun, nggak keterima 3 kali daftar tidak keterima, dan tiba-tiba ternyata masuk di PTDI STD. Nggak nyangka, Kak, bahagia banget. Terus hari pertama kamu di PTDS ketemu teman-teman kamu pasti aneh-aneh. Kamu sekamar sama orang siapa aja? Kamu sudah pembagian teman? Chef, belum, Kak. Oh, belum sempat ya? Belum. Oke. Karena kan 1,5 bulan kita COVID, kita balik lagi ya. Iya. Tapi kalian udah dipelantikan ya? Chef sudah, Kak. Jadi pertama kali kamu hari pertama, kamu kumpul dengan teman-teman yang berbagai daerah, gimana kamu ngeliatnya? Padahal kan masih ada bahasa-bahasa daerah yang menurut kamu nggak tahu, Pak. Gimana sih serunya pertama kali kamu masuk di PTDS? Pertama kali masuk ketemu dengan rekan-rekan yang seperti itu. Pertama kali kamu kenalan sama orang mana? Saya pertama kali kenalan itu sama orang Kalimantan. Terus gimana? Terus bahasanya kan belum paham, jadi pakai bahasa mereka, jadi masih bingung dengan bahasanya. Terus kaget juga sama kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia yang belum tahu gimana orang-orangnya, dan di situ juga belum ketemu dengan orang-orang Lampungnya. Kamu jadi belum kenal sama teman-teman kamu di Saya Lampung? belum, Kak. Jadi kamu berangkat sendiri memang nggak tahu. Tapi selama tes di Lampung kamu kan kenalan kan? Iya, ada beberapa yang kenalan, dan sebelum berangkat pun ada beberapa, ada 2 sampai 3 orang yang saya kenal. Tapi sampai sana dengan beratus orang begitu susah, Kak, mau nyarinya. Terus malam pertama kamu di sana gimana? Tidur itu nyenyak nggak? Saya tidak. Karena masih kepikiran rumah pasti. Iya, Kak. Ngelihat tempat tidurnya sebenarnya enakan di rumah daripada di asrama. Oke, Fathia, terima kasih kamu udah mau berbagi di podcast hari ini. Terima kasih kamu juga telah memberikan motivasi buat adik-adik yang mau masuk. Sebelum kita tutup, ada nggak yang mau kamu sampaikan untuk orang-orang yang telah memberikan motivasi, kakak kamu, bapak kamu, atau keluarga kamu, atau orang terdekat kamu? Apa ucapan untuk mereka? Ucapannya terima kasih udah support Tia sampai sekarang, dan terima kasih juga udah mendorong Tia dan buat semangat aku lebih semangat lagi, lebih terima kasih banyak. Terutama buat ayah sama kakak ya. Kakak. Apalagi buat almarhum ibu ya. Iya. Semoga almarhum ibu bangga dengan Fathia yang sekarang. Oke. Nah, Fathia, ada nggak yang mau kamu sampaikan untuk motivasi adik-adiknya yang mau masuk di PTDS biar menjadi seorang Fathia, biar bisa menjadi seorang Fathia? Rajin-rajin belajar. Jadikanlah saya pengalaman. Atau gimana? Lebih giat lagi dan lebih semangat lagi untuk meraih cita-citanya. Oke, terima kasih Fathia. Terima kasih, semoga kamu sukses, semoga kuliah kamu tidak ada masalah, semoga nilai-nilai kamu baik dan lulus dengan hasil yang terbaik. Ya. Terima kasih buat adik-adik yang udah nonton video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Salam Taruna. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe di channel Adipati.